Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Kali ini kita akan lanjutkan pembeberan dari contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah bahas diantaranya adalah pinjam uang ke lembaga keuangan, kredit emas, kredit barang melalui lembaga pembiayaan, KPR, dan menabung di bank yang ada bunganya. Nah, ternyata masih banyak lagi contoh lainnya. Apa saja sih? Pertama, beli emas online. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, emas wajib ditukar dengan uang dalam keadaan kontan tanpa ada penundaan. Nah, sementara kalau belinya online, otomatis ada penundaan. Kita beli emasnya hari ini, bayar hari ini, paling cepat besok kita terimanya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa beli emas online termasuk dalam riba yang dilarang di dalam Islam. Contoh kedua, tukar tambah emas. Kalau jual beli emas dengan adanya penundaan seperti kredit emas atau beli emas online disebut dengan riba nasiah, beda lagi dengan tukar tambah emas. Ini disebut dengan riba fadl. Bagaimana prakteknya? Jadi begini, emas lama kita seberat 2 gram hendak ditukar dengan emas baru seberat 2 gram, tapi ada tambahan harga. Artinya tukar 2 gram dengan 2 gram, tapi kita harus membayar lagi. Atau tukar 2 gram ke 3 gram, selisihnya akan 1 gram, tapi kita nambah uangnya melebihi harga 1 gram, maka ini juga riba. Solusinya Anda bisa jual dulu emasnya, kemudian setelah berbentuk rupiah, baru Anda belikan emas lagi. Dengan begini akan terhindar dari riba fadl. Nggak cuma emas, tapi barang ribawi lain seperti perak dan bahan makanan pokok juga nggak boleh dibarter secara tidak setara. Misal, kurma 1 kg ditukar dengan kurma 2 kg. Ini juga tidak diperbolehkan. Contoh ketiga, kartu kredit. Siapa yang nggak kenal dengan kartu kredit? Promonya banyak, mulai dari mall-mall hingga marketplace. Kartu kredit ini kelihatannya keren, padahal arti kredit itu ngutang. Jadi kartu kredit itu kartu ngutang. Terus kerennya di mana? Sistemnya begini. Dengan kartu tersebut kita diperbolehkan oleh bank untuk hutang dengan batasan atau limit tertentu. Ada yang limitnya 10 juta, 100 juta, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita wajib membayar tagihan kartu kredit tersebut setiap bulannya ketika sudah jatuh tempo. Ribanya di mana? Ada di bunga dan dendanya. Beberapa kartu kredit ada yang menerapkan bunga. Jadi misal kita hutang 1 juta, kemudian ada bunga 3% misalnya, maka bayarnya 1.030.000. Maka ini jelas riba. Tapi banyak juga kartu kredit yang mengklaim tanpa bunga atau bunga 0%. Terus apa jadi boleh? Tidak, karena setidaknya mereka masih menerapkan denda. Ketika kita telat bayar saat jatuh tempo, maka akan ada denda yang sangat besar. Dan denda itu termasuk riba, yaitu riba jahiliyah. Kartu kredit ini sangat berbahaya. Karena ketika membuatnya kita harus tanda tangan setuju dengan akad ribanya. Kemudian membuat kita menjadi konsumtif dan membeli barang-barang di luar kemampuan kita. So, bagi yang punya kartu kredit, sudah gunting saja. Contoh keempat, yaitu cashback atau diskon dengan syarat membayar pakai bank atau e-wallet tertentu. Loh, siapa yang nggak senang dengan cashback? Sebenarnya nggak ada masalah dengan cashback atau diskon, tapi menjadi masalah ketika itu didapatkan dengan syarat membayar menggunakan bank atau e-wallet tertentu, yang artinya cashback itu diberikan setelah sebelumnya kita menyetorkan uang ke bank atau top up saldo e-wallet. Dalam hal ini kita telah memberi hutang kepada pihak bank atau e-wallet tersebut, sehingga keuntungan apapun yang kita dapat dari hal tersebut termasuk dalam riba. Mengenai hal ini, sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul Cashback itu Riba. Contoh kelima, investasi yang menawarkan imbal balik dari persenan uang investasi. Misal ada tawaran investasi yang menjanjikan hasil 10% dari dana yang kita investasikan setiap bulannya. Jadi kita investasi 10 juta, setiap bulan kita dapat 1 juta. Kalau investasi 100 juta, setiap bulan dapat 10 juta. Ini termasuk dalam riba. Kenapa? Karena walaupun dinamai dengan investasi, pada hakikatnya ini sama seperti hutang berbunga. Kita memberi hutang, lalu kita dapat manfaat dari situ, sementara investasi yang dibenarkan dalam Islam tidak begitu caranya. Tapi kita investasi, lalu mendapatkan persenan dari profit perusahaan tersebut. Misal kita investasi 100 juta, dengan akad akan mendapatkan 10% dari profit perusahaan, maka ini dibenarkan dalam syariat.
karena pada kenyataannya profit perusahaan itu berbeda-beda tiap bulannya dan bahkan bisa rugi. Jadi seharusnya bagi hasil juga berbeda-beda tiap bulannya. Ketika perusahaan untung besar, maka investor mendapatkan bagi hasil yang besar. Jika keuntungan kecil, investor mendapatkan keuntungan yang kecil. Dan jika seandainya perusahaan bangkrut, bukan karena faktor kesengajaan pengelolanya, maka tidak ada kewajiban pengembalian dana investasi secara penuh. Kecuali aset yang tersisa dijual kemudian dibagi ke investor sesuai porsi sahamnya. Sekian contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda punya usulan bahasan selanjutnya, silakan komentar di bawah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.